Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Alim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa ya ibadallah ittaqu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi Allahu 'aliman hakima. Amma ba'd. Baiklah Bapak-bapak kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, para undangan Allah. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana pada kesempatan siang ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi keinginan, masih diberi keimanan, sehingga kita bisa melaksanakan salat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Marilah kita sampaikan salam kita kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, para tabi'in, dan kita semua sampai akhir zaman. Saudara kaum muslimin, para undangan Allah yang berbahagia, Al-Quranul Karim adalah buku undang-undang yang hukum-hukum Islam di dalamnya. Al-Quran merupakan sumber yang melimpah kebaikan dan banyak hikmah untuk orang-orang yang terutama yang beriman. Dia merupakan yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, Hadzal Qur'ana ma'duyatullahi faqyalu ma masakkum inna hadzal Qur'an hadullahi wan nuru mubin wa shifa'un nafi'un ismatun liman tamasaka bihi wa najatu liman sabahu la yazi'u fayusta'tabu wa la ya'waju fayaqumu la tanqasi ajaibuhu wa la yakhluqu min kasyaratir rahim fa inna allaha ya'jurukum ala tilawati kulli harfin arshan hasanatin. Artinya, sungguh Al-Quran ini adalah jamuan Allah, maka kalian terimalah jamuannya semampu kalian. Sungguh Al-Quran ini adalah tali Allah, cahaya terang dan obat yang bermanfaat, merupakan penjaga bagi orang-orang yang berpegang kepadanya, penyelamat bagi orang yang mengikutinya, tidak menyimpang sehingga menyebabkan tercela, tidak bengkok sehingga menghendaki pembetulan, tak pernah habis
keajaiban-keajaibannya tidak akan lenyap, keanggunannya dan keindahan lantaran banyak diulang bacaannya. Dan dia Al-Quran, sungguh Allah akan membalas kalian atas pembacaannya, setiap huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan kepada kalian alif lam mim sebagai satu huruf, melainkan alif satu huruf dan lam satu huruf dan mim satu huruf. Jadi membaca Al-Quran ibadah, karena itu harus selalu dibaca. Di samping membaca saja dapat pahala. Jadi dalam memperlakukan Al-Quran, orang mukmin hendaknya menyesuaikan dengan kemampuannya. Sedang-sedang saja membacanya, mempelajari isinya, mengamalkan ketentuan-ketentuannya, menggali kandungan ilmu dari dasarnya, tidak berlebihan dan tidak mengabaikan. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an wa'malu bihi wa la tadfu anhu wa la taghlu fihi wa la ta'kulu bihi wa la tastaqsiru bihi. Artinya, bacalah Al-Quran dan beramallah kalian dengan berdasarkan Quran. Jangan kalian jauh ia dan jangan pula keterlaluan dalam mengerjakan Al-Quran. Dan jangan kalian makan dengan bertumpu kepada Al-Quran. Dan jangan pula memperkaya diri dengan Al-Quran. Dari hadis di atas dikatakan bahwa dianjurkan sekali. Yang pertama yaitu tadi membaca dan merenungkan daripada Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana kita bisa mengamalkan ketentuan-ketentuannya. Yang ketiga, tidak mengabaikan, apalagi membiarkannya. Jadi Al-Quran itu harus dipelajari, jangan disimpan saja di lemari sebagai pajangan. Yang keempat yaitu tidak berlebihan. Yang kelima, tidak menjadikan sumber pencaharian, apalagi memperoleh kekayaan daripada Al-Quran. Kemudian Rasulullah bersabda dan berwasiat dari Abu Darda atau Abu Dzar radhiyallahu alaika bitilawatil Quran fa innahu nurun laka fil ardi wa dhukhrun laka fis sama. Hendaklah engkau membaca Al-Quran, sebab ia adalah cahaya bagimu di bumi dan simpananmu di langit. Itu hadis riwayat Ibnu Hibban. Kemudian Rasulullah bersabda pula, Al-ma'huri bil Quran ma'as safaratil kiram al-bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yattata'u fihi wa huwa alaihi syaqullah ajra. Artinya, orang yang mahir Al-Quran bersama dengan malaikat yang mulia lagi baik, dan orang yang membaca Al-Quran sedang ia menggeragap dalam membacanya dan merasakan kesulitan, maka ia memperoleh 2 pahala. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sidang Jumat yang berbahagia para undangan Allah, Al-Quran sebagai pedoman pokok melaksanakan syariat Islam seharusnya dimengerti oleh umat Islam. Dengan mempelajarinya, umat Islam akan semakin mantap apa yang dilakukannya, mantap dan yakin, dan tentu akan mendorong untuk berani berbuat dan percaya diri. Di samping ilmu dan juga di segi agama, belajar dan juga mengajarkan Al-Quran dapat pujian yang sangat tinggi di hadapan manusia. Islam adalah agama amal, jelas merupakan patokan. Amal itu akan sempurna dihayati apabila seluk-beluknya dikuasai. Kemudian Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allamahu. Yang paling baik di antaramu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kembali Al-Quran. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim.
Jadi hadis ini menganjurkan agar kita bisa menghafalkan Al-Quran, membuat orang lain menjadi hafal, khususnya keluarga penghafal Al-Quran. Sebab orang yang berlomba-lomba dalam amal kebaikan, orang yang paling utama amalnya di antara mereka ialah orang yang mempelajari dan mengajarkannya kembali Al-Quran. Yang perlu diingat bahwa menghafal Al-Quran dan mengajarkan tidak boleh dilakukan kecuali adanya satu pemimpin guru atau guru yang mursyid. Kemudian sini ulama salaf dengan firman Allah Subhanahu wa taala tetap akan mereka mengerti keutamaan Al-Qur'an yang membacanya, maka mereka menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber undang-undang mereka, kitab hukum mereka, wirid ibadah mereka. Mereka membuka hati bagi Al-Qur'an untuk merenungkannya dengan nurani mereka. Jiwa mereka menyerap makna-makna yang tinggi. Lalu Allah pun memberikan pahala kepada mereka sebagai pemimpin alam. Sedangkan di akhirat kelak mereka sebagai pemimpin alam, sampailah kita kepada apa yang memperoleh sekarang ini, yakni jangan sampai di antara kita banyak yang masih belum bisa membaca Al-Quran. Rasulullah bersabda, diperhatikan kepadaku pahala umatku sampai pun percikan debu yang timbul dari seorang yang keluar dari masjid, dan diperhatikan kepadaku dosa-dosa umatku, maka aku tidak melihat dosa yang lebih besar daripada surat Al-Quran atau ayat-ayat yang telah diberikan kepada seseorang, ia telah menghafalnya kemudian ia lupakan. Jadi apabila kita sudah menghafal kemudian melupakan, itu akan dosa yang sangat besar. Karena itulah diharapkan saudara sekalian kaum muslimin untuk menjadikan kitab Allah sebagai permulaan wirid yang mereka. Karena wirid yang terbaik adalah kita membaca Al-Quran. Kemudian Rasulullah bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah, yaitu baunya, harumnya, dan rasanya manis. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti kurma yang tidak berbau dan manis rasanya. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah sebagai bunga raihanah, yaitu yang berbau wangi tapi pahit rasanya. Perumpamaan orang yang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah yang pahit rasanya dan tidak berbau pula. Itu hadis daripada hadis ini mengandung 4 buah tamsil yang menggambarkan kedudukan manusia dalam hubungan dengan Al-Quran. Kita mengetahui di kalangan manusia ada yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya. Itulah dia orang mukmin yang sejati. Kita juga melihat di kalangan manusia ada yang mengamalkan Al-Quran dan mengambil petunjuk dan hukum-hukumnya, akan tetapi tidak menghafalnya, lagi pula tidak membacanya. Jiwa orang ini baik dan bersih, cuma kebaikannya terbatas untuk dirinya saja. Ada lagi golongan yang ketiga, yaitu membaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkan dan tidak mengambil petunjuk. Orang inilah disebut orang munafik yang oleh Rasulullah diumpamakan dengan bunga raihana, yaitu bunga yang berbau wangi tetapi rasanya pahit. Demikian keadaan orang munafik, lahirnya kelihatan baik tetapi hakikatnya keadaannya sangat jelek. Kemudian kelompok keempat, yaitu orang yang tidak membaca Al-Quran, tidak mengamalkannya dan tidak mengambil petunjuknya. Orang ini oleh Rasulullah SAW diumpamakan dengan buah handalah, yaitu buah yang pahit rasanya dan tidak ada baunya. Jadi ia tidak mengambil manfaat dari Al-Quran sama sekali dan tidak memberikan manfaat Al-Quran itu kepada siapapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajrun kabira. Artinya sesungguhnya Al-Quran memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengajarkan amal soleh bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan wal ghafurur rahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Alim. Jadi kesimpulannya, Bapak-bapak kaum muslimin yang berbahagia, para undangan Allah, bahwa kita harus banyak mempelajari Al-Quran dan kalau bisa mengajarkannya kembali, baik itu kepada keluarga atau kerabat, supaya kita mendapatkan manfaat yang lebih besar. Apalagi sekarang di bulan Ramadan ini, sebentar lagi kita di malam Lailatul Qadar, apalagi kita dibaca sambil merenungkan dan lain sebagainya, dimanfaatkan supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu 1000 pahala 1000 bulan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala fil alamin innaka Hamidum Majid. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar yang kita tunggu. Mudah-mudahan juga kita semua diangkat semua penyakitnya oleh Allah, dimudahkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya, dan kita semua menjadi orang-orang yang husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa barik wasallim. Ya mufarriju farrij ani ya muslimin muslimina ya Fatah ya Razzaq ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghafur ya Hayyum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa fa'ana min al-bala'il mubram innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la sahla sitta hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika min kasali, na'udzubika min al-jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabatil daini wa qahri rijal. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa 'anna ya karim. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa rahmatan inda al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa min hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhushu'ana wa ta'abudana wa tamin tafsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana fi adhibil ba'sa wasfihu anta syafi la shifa illa shifaika la yughadiru min saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.